SP3 tadi disebut, tidak ada negara di dunia membuat SP3. Berhenti begitu saja. Jadi ini cerita mengenai SP3 Undang-Undang KPK itu dilarang membuat SP3. Maksudnya bukan menghentikan penyidikan. Bagaimana mungkin tidak ada bukti diteruskan? Yang tidak kami mau maksud. Sekali anggota menyusun. Maksudnya jangan membuat SP3 nanti menjadi cek. Kamu sudah dapat SP3 dan bayar. Itu yang kami mencegah. Jadi kalau tidak ada bukti, taruh aja di laci. Jangan bikin SP3. Jadi saya 40 tahun kurang 2 bulan menjadi jaksa, belum pernah membuat SP3. Karena sistem dulu tidak ada SP3. Kurang bukti ya taruh di laci. Diam. Kenapa mesti ada SP3? Dan tidak pernah orang menyatakan tersangka. Itu bertentangan dengan presumption of innocence. Dia sudah jadi tersangka. Tidak boleh itu. Ya, di Prancis, di KUHP Prancis, barang siapa membiarkan perkembangan penyidikan dihukum sekian. Tidak boleh. Polisi, jaksa, KPK konferensi pers, ini sudah ada Krisdayanti macam-macam. Tidak boleh itu. Itu tidak pidana di Prancis. Kenapa? Presumption of innocence, 1. 2, memberi kesempatan orang menghilangkan barang bukti. Itu seperti KPK itu ya. Kemudian itu korporasi publik tidak mungkin dihukum. Yang dihukum korporasi swasta. Dia baca di internet putusan Mahkamah Agung, astagfirullah, kenapa putusan Mahkamah Agung seperti ini? Hakim Agung di sana bilang sama saya, mana ada di sini Belanda tidak ada itu menimbang, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri. Itu tidak boleh Mahkamah Agung. Tidak boleh mengadili sendiri. Dia tidak bisa iudes facti, hanya iudes iuris. Tidak boleh. Dia tidak mungkin di Belanda orang dihukum 2 tahun, Mahkamah Agung horat 4 tahun. Impossible. Tidak boleh itu. Tidak ada negara di dunia lebih tinggi hukum Mahkamah Agung dari di bawahnya. Maka itu nanti masuk ke dia. Rencana KUHP, kami sudah cantumkan dalam rencana KUHP, putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tinggi. Terserah dari PN nanti itu terserah. Ya. Logis orang minta roti dikasih batu. Tidak benar itu ya. Jadi saya teruskan sekarang bahwa sekarang ada 3 macam perundang pidana itu 3 macam. Umum, KUHP, kodifikasi. Yang kedua perundang-undangan tersendiri, bukan khusus sebenarnya, tersendiri. Perundang-undangan di luar KUHP. Jadi namanya perundang-undangan pidana tersendiri. Bahasa Belandanya afzonderlijk strafwet. Afzonderlijk tersendiri. Afzonderlijk strafwet, undang-undang pidana tersendiri di luar KUHP. Bisa juga disebut perundangan pidana non kodifikasi. Ya, yaitu. Yang ketiga, perundangan administrasi bersanksi pidana. Maksudnya bukan untuk menghukum orang, hanya mengancam-ngancam orang supaya menaati aturan itu. Tadi sudah dikatakan seluruh dunia termasuk Belanda tidak boleh ada ancaman pidana. Administrasi itu lebih dari 1 tahun kurungan, denda. Bahkan sekarang di Belanda barangkali Anda tidak tahu, 60% perkara pidana tidak dikirim jaksa ke pengadilan. 60%. Hanya 40% dikirim. Diselesaikan di luar pengadilan dengan mengganti kerugian. Semua tindak pidana 6 tahun ke bawah dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mengganti kerugian. Asal bukan residivis, tidak dalam keadaan ditahan. Di Rusia lebih tinggi lagi. KUHP baru Rusia 10 tahun ke bawah. Tidak dikirim ke pengadilan. Kalau dia sudah mengaku, ganti kerugian, bayar. Kalau selesai, tambah lagi denda sedikit. 60% di Belanda sekarang. Norwegia lebih tinggi lagi, 74%. Indonesia tidak bisa. Indonesia pendendam. Nah, terjadilah sekarang penyimpangan oleh DPR sepanjang sejarah Indonesia ini
Karena perundang-undang administrasi maksudnya bukan untuk menghukum orang, mengancam orang supaya taati itu undang-undang. Ya, maka itu namanya hukum pidana pemerintahan. Ordeningsstrafrecht bahasa Belandanya. Ordeningsstrafrecht. Hukum pidana pengaturan. Hukum pidana pemerintahan atau administratif penal law. Bukan untuk menghukum orang. Jangankan administratif penal law, hukum pidana aja dilanggar di Belanda 60% tidak dikirim ke pengadilan. Apalagi itu. Tidak ada orang di Belanda melanggar undang-undang administrasi masuk penjara. Tidak mungkin. Impossible. Bukan untuk menghukum orang itu. Jadi orang Indonesia, DPR ini, sudah terlanjur menciptakan undang-undang administrasi dengan sanksi berat. Mati. Narkotika atau undang administrasi itu mati. Psikotropika mati. Pidananya. Lingkungan hidup 10 tahun. Penyelundupan 10 tahun. Ini tadi apa ini? IT telekomunikasi berapa? 6 tahun. Tidak ada itu. Tidak boleh. Jadi harus dipilah-pilah perundang-undang yang pidana mana yang lestari terus-menerus terjadi, itu harus dicopot sanksi, rumusan tindak pidana dengan sanksinya, pindah ke KUHP. Kebetulan KUHP baru sudah dikirim ke DPR ini, di DPR. Jadi undang-undang yang di atas 1 tahun yang lestari, tindak pidana itu terus-menerus terjadi, masuk KUHP. Narkotika, kekerasan rumah tangga, pornografi, money laundering, dan seterusnya itu masuk ke KUHP semua. Yang hanya sementara di luar KUHP masuk dikasih baju undang-undang tindak pidana, yaitu yang ada undang-undang tindak pidana ekonomi. Jadi penyelundupan dicopot dari undang kepabeanan, pindah ke undang-undang tindak pidana ekonomi. Undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal, undang-undang kehutanan, itu dicopot semua, sanksi pidananya dalam undang-undang itu dipindah ke undang-undang tindak pidana ekonomi supaya mendapat baju undang-undang pidana, bukan undang-undang administrasi. Jadi 3 macam umum KUHP. Khusus tersendiri undang-undang tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, kekerasan rumah tangga, pornografi. Ini undang-undang pidana, bukan administrasi. Ya. Nah, apa merah ini usul saya masuk ke atas ke KUHP. Jadi dalam rancangan KUHP sudah begitu ya. Nah, pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, pornografi masuk KUHP yang sudah ya. Ini Belanda semua. Di Belanda semua dalam KUHP. Juga dalam KUHP. Yang di luar tindak pidana ekonomi dan korupsi. Korupsi itu masuk KUHP. Ya. Perundang-undangan administrasi bersanksi pidana, undang-undang narkotika, psikotropika, kepabeanan, imigrasi, perbankan, lingkungan hidup, dan ini tadi IT ya. Nah, ini masuk ke KUHP. Tindak pidana telekomunikasi masuk ke dalam KUHP kodifikasi. Yang di luar KUHP, kepabeanan, pajak, perbankan, itu masuk tindak pidana ekonomi. Jadi di Belanda, orang nyelundup, melanggar hidup, kehutanan, itu masuk tindak pidana ekonomi. Di Belanda hanya punya undang-undang tindak pidana ekonomi satu, undang tindak pidana ekonomi. Sama dengan sekitar. Saya kira cukup sekarang, apalagi sementara
Ada lagi ya? Terima kasih, Profesor.